Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, di mana kita hari ini alhamdulillah masih diberikan rizki, nikmat, sehat, sehingga kita di hari ini bisa berkumpul dalam agenda PMO level sekolah TKSIT As-Salafus Sholih yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2024. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Tati Rohaiti selaku penilik Kecamatan Citerep, Ibu Ratiwi SPD selaku Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih, dan rekan-rekan guru TKSIT As-Salafus Sholih. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui di agenda hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada kalam ilahi, selanjutnya ada sambutan, dilanjut dengan inti pembahasan, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu di agenda hari ini, marilah sama-sama kita buka acara hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya yaitu kalam ilahi yang akan dilafalkan oleh Ibu Titi Dwi Oktaviani. Kepadanya kami persilahkan. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Terima kasih kepada Ibu Titi. Semoga dengan dibacakannya kalam ilahi, agenda hari ini berjalan dengan lancar, berkah untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Rohaiti selaku penilik Kecamatan Citerep. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah TKITS As-Salafus Sholih, yang saya hormati guru-guru TK As-Salafus Sholih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan PMO level sekolah di TKSIT As-Salafus Sholih. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan insya Allah nanti hasilnya kita bisa diterapkan, diimplementasikan di sekolah ini. Baik, untuk hari ini yaitu PMO-nya akan membahas PMM, ya Bu ya. Nah, di PMM ini mudah-mudahan nanti guru-guru di sini setelah dipaparkan nanti oleh kepala sekolah kita yaitu Ibu Haji Ratiwi, bisa semuanya bisa memahami dan lebih paham lagi tentang apa itu yang ada di PMM. Ya, semangat buat guru-guru semuanya. Semoga PMM ini nanti dapat menghasilkan kegiatan yang untuk di PMM, terutama untuk membahas aksi nyatanya supaya guru-guru itu lebih paham lagi, lebih mantap lagi ketika kita membuat aksi nyata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah PMM ini akan dipaparkan oleh ibu kita yaitu Ibu Haji Ratiwi. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tati Rohaiti atas sepatah dua patah kata-kata untuk kami. Selanjutnya yaitu adalah inti pembahasan yang akan langsung dibimbing oleh Kepala Sekolah TKSI Salafus Soleh kepada Ibu Ratiwi SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan beribu-ribu kenikmatan yang apabila kita menghitungnya, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Tati Rohaiti selaku penilik Kecamatan Citep dan pembina kita di PSP Angkatan 2 Kecamatan Citep yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita melaksanakan kegiatan PMO di bulan Februari tahun 2024 ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada buku semua yang menyiapkan waktu juga untuk menghadiri kegiatan PMO kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, baiklah kita langsung ke inti kegiatan PMO. Sebelum kita membahas PMO, saya akan melakukan review hasil refleksi pembelajaran berbasis peserta didik bulan Januari Februari tahun 2023-2024. Di antaranya yang pertama yaitu laporan strategis pembelajaran di kelas. Strategi pembelajaran yang dilakukan buku yaitu yang pertama, menyusun modul ajang intrakurikuler topik mitigasi bencana dengan subtopik bagaimana jika terjadinya banjir, si jago merah dan bumi bergoyang untuk kegiatan pembelajaran bulan Januari selama 3 minggu. Kemudian yang kedua, menyusun modul ajang kelima tema imajinasi dan kreativitasku dengan subtema berkreasi dari barang bekas, berkreasi dari bahan alam, dan hebatnya aku menjadi pengusaha untuk kegiatan pembelajaran di bulan Februari selama 3 minggu. Selanjutnya yaitu menyusun modul ajang intrakurikuler topik asiknya berkendara dengan subtopik kerennya sepedaku, motor ayahku yang gagah dan asiknya naik kereta untuk kegiatan pembelajaran selama 3 minggu bulan Februari dan bulan Maret. Bulan Februari 1 minggu, bulan Maret 1 minggu, kemudian bulan April 1 minggu karena terjeda oleh bulan Ramadan. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan, menyusun modul ajang dengan topik Ramadan ceria. Selanjutnya kegiatan pembelajaran yang disiapkan di modul ajang adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan 6-8 ragam main yang dapat dipilih oleh anak sesuai minat anak. Untuk laporan selanjutnya yaitu laporan penyediaan media pembelajaran. Media pembelajaran disiapkan sesuai dengan rancangan kegiatan yang tertuang dalam modul ajang. Media pembelajaran dibuat oleh bu guru sendiri dengan memanfaatkan aplikasi Canva dan berbagai peralatan yang telah disiapkan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu respon anak terhadap pembelajaran yang disiapkan guru. Anak sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang disiapkan guru. Anak dapat memilih kegiatan yang mereka minati sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada anak. Selanjutnya yaitu laporan hasil belajar anak. Hasil belajar anak tertuang di dalam laporan asesmen yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai tolak ukur asesmen. Asesmen yang dilaksanakan di kelas menggunakan dua metode asesmen yaitu asesmen foto berseri dan asesmen mingguan. Dari kedua asesmen ini akan dijadikan sebagai bahan pembuatan asesmen bulanan yang nantinya akan direkap untuk membuat asesmen akhir semester yang akan dituangkan dalam laporan perkembangan anak. Untuk asesmen bulanan akan dibagikan kepada orang tua murid setiap bulan dan untuk laporan perkembangan anak akan dibagikan setiap semester. Untuk selanjutnya yaitu laporan capaian perkembangan anak. Capaian perkembangan anak merupakan muara dari asesmen yang dilakukan oleh guru karena tujuan pembelajaran yang digunakan untuk asesmen merupakan turunan dari capaian pembelajaran.
Capaian pembelajaran meliputi capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, capaian pembelajaran jati diri, capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kemudian semua capaian pembelajaran digunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran untuk topik mitigasi bencana. Laporan capaian dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi yang digunakan untuk melakukan asesmen di tema imajinasi dan kreativitasku meliputi dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong, dan yang ketiga, kreatif. Untuk selanjutnya kita akan membahas PMO level sekolah periode sebelumnya ya, karena sekarang kita Februari itu ganti semester, jadi kita akan membahas dulu untuk periode Juli sampai Desember 2023 dengan topik iklim keamanan dan inklusivitas ya. Topik ini kita sudah tutup di bulan Desember. Selama periode tersebut telah tersusun SOP dan asesmen berkaitan dengan tindak bullying, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Begitu juga telah terbentuknya TPPK dari unsur guru dan komite yang berjumlah 7 orang. Tinggal pemantauan pelaksanaan tugas TPPK, apakah berjalan dengan lancar atau menemui kendala. Nanti akan dilakukan refleksi dan analisis ya. Mungkin Bu Guru bisa membacakan laporan TPPK yang sudah berjalan dari bulan kita November ya, November, Desember sampai Februari ini. Silakan Bu Titi sebagai ketua. Baik, mungkin kita sama-sama merefleksikan ya Bu. Sebagai ketua tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan TKS ITS Salafus Sholih, saya merefleksikan perjalanan tim dan melaksanakan tugasnya selama ini. Kami berhasil membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah terkait isu kekerasan melalui kegiatan sosialisasi program-program edukasi terkait dengan isu tindak kekerasan. Program-program edukasi yang kami implementasikan berhasil meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan orang tua tentang dampak kekerasan serta bagaimana strategi pencegahannya. Namun kami juga menemui beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk lebih memperkuat kerjasama dengan pihak yang terkait. Dan untuk rencana tindak lanjutnya yaitu untuk meningkatkan kinerja tim pencegahan dan penanganan kekerasan di TKS ITS Salafus Sholih, kami merencanakan beberapa tindak lanjut. Pertama, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program pencegahan yang telah dijalankan untuk mengukur sudah efektif dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lalu yang kedua, akan diperkuat kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga kesehatan mental dan kepolisian untuk meningkatkan respon terhadap kasus kekerasan. Selanjutnya yaitu akan disusun program pelatihan rutin bagi staf dan guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan. Dan yang terakhir adalah akan ditingkatkannya komunikasi dengan orang tua agar orang tua dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan di rumah, jadi tidak hanya di sekolah. Dengan rencana tindak lanjut ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi seluruh komunitas di TKS ITS Salafus Sholih. Mungkin laporannya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Titi selaku Ketua TPPK telah melaporkan hasil dari pelaksanaan program-program TPPK mulai dari bulan November sampai bulan Februari ini. Nanti untuk kegiatan PMO selanjutnya tetap kita merefleksikan ya bagaimana kegiatan TPPK apakah efektif atau perlu perubahan atau perlu perbaikan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari akan permasalahan yang baru yang akan kita angkat sebagai topik PMO di periode Januari sampai bulan Juni tahun 2024. Kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu dari 4 topik PMO, topik mana yang urgent untuk diselesaikan akar masalahnya. Yang pertama yaitu topik manajemen dan pengembangan sekolah yang meliputi penyusunan dokumen KOSP, penyusunan dokumen program sekolah, penyusunan dokumen anggaran, penyusunan dokumen kemitraan, dan penyusunan dokumen P5 dengan strategi implementasi, strategi kebijakan dan program pengayaan siswa,
kemudian strategi pengelolaan SDM, strategi pengelolaan anggaran, dan optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah. Bagaimana analisis kita, Bu, kira-kira untuk manajemen dan pengembangan sekolah? Untuk manajemen dan pengembangan sekolah, kita memang sudah memiliki dokumen ya, seperti KOSP, program sekolah, program anggaran, program kemitraan, P5, strategi kebijakan pengayaan, strategi pengelolaan sumber daya manusia, lalu strategi pengelolaan anggaran, dan optimalisasi penggunaan platform digital. Di antaranya yaitu ada rapor pendidikan, ARKAS, Dapodik. Namun kesemuanya itu perlu peninjauan kembali, karena kita akan menghadapi tahun ajaran baru. Tentunya kesemuanya itu perlu diperbaharui kembali. Oke, berarti kita perlu memperbaharui dokumen maupun strategi manajemen dan pengembangan sekolah. Selanjutnya yang kedua, implementasi pembelajaran di kelas tentang penyusunan modul ajar, penyusunan ATP, penyusunan dokumen project basic learning, penyusunan dokumen P5, penyusunan prosedur penilaian, strategi pembelajaran berdiferensiasi, metode mengajar yang beragam, metode asesmen yang beragam, pembelajaran berbasis proyek, P5, dan digitalisasi pembelajaran. Bagaimana identifikasinya, Bu? Untuk implementasi pembelajaran di kelas, untuk penyusunan modul ajar, ATP, Project Based Learning, P5, dan prosedur penilaian perlu diperbaharui setiap ganti tema atau topik. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan metode mengajar yang beragam, metode asesmen yang beragam, pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila, digitalisasi pembelajaran perlu juga dilakukan perencanaan yang mendalam supaya sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, berarti perlu juga dianalisis kembali ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai iklim keamanan dan inklusivitas. Ini yang sudah kita angkat di semester kemarin ya. Jadi untuk semester sekarang sudah tidak kita angkat lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan kapasitas guru dengan perencanaan penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru dengan strategi IHT berkelanjutan, forum diskusi dan berbagi antar guru, pelatihan mandiri melalui PMM, studi TU, komunitas belajar antar sekolah, guru membaca literatur, dan penguasaan digital untuk pembelajaran. Bagaimana identifikasinya, Ibu? Untuk peningkatan kapasitas guru, diantaranya yaitu ada kegiatan IHT berkelanjutan, kemudian forum diskusi dan berbagi antar guru. Selanjutnya yaitu ada pelatihan mandiri melalui PMM, studi tiru, komunitas belajar antar sekolah, guru membaca literatur, penguasaan digital untuk pembelajaran perlu diagendakan secara rutin untuk peningkatan kompetensi guru. Ya, dari ketiga topik permasalahan, apakah kita akan mengambil satu atau dua ya kira-kira untuk kita angkat di PMO sekarang? Dua kayaknya. Dua ya. Dua itu apa aja, Bu? Mungkin yang pertama bisa dari penyusunan modul ajar, penyediaan media pembelajaran, penyusunan format asesmen yang sesuai dengan topik dan tema atau tema yang akan diangkat sebagai panduan kita di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, juga melakukan asesmen. Yang kedua, mungkin pemanfaatan PMM untuk pelatihan mandiri. Guru memang sudah menggunakan PMM untuk kegiatan pelatihan mandiri, namun masih terkendala dalam memahami dan menyusun aksi nyata seperti itu. Berarti kita akan mengambil dua topik ya. Yang pertama yaitu penyusunan modul ajar, yang kedua pemanfaatan PMM. Berarti di topik implementasi pembelajaran di kelas kalau modul ajar. Kemudian untuk PMM adalah peningkatan kapasitas guru. Dua topik yang akan kita angkat untuk PMO periode Januari sampai bulan Juni. Kemudian kira-kira rencana aksi nyatanya seperti apa untuk permasalahan di atas? Mungkin untuk yang menyusun modul ajar disesuaikan dengan tema atau topik yang dipilih. Tentunya memuat pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan dari peserta didik.
Lalu menyiapkan media pembelajaran untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar, juga menyusun format asesmen yang akan digunakan untuk melakukan asesmen di kelas, lalu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun, maupun melakukan refleksi apabila diperlukan dari hasil diskusi dengan anak. Lalu melakukan asesmen dengan format asesmen yang telah disiapkan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pembelajaran anak. Hasil asesmennya dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pembelajaran untuk selanjutnya. Untuk topik kedua, peningkatan kompetensi guru, seperti apa rencana tindak lanjutnya? Mungkin aksi nyata yang akan dilakukan seperti membuka modul pelatihan mandiri yang ada di PMM sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas guru untuk meningkatkan pengetahuan guru dan permasalahan yang dihadapi, lalu melakukan diskusi terkait materi yang ada di modul untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang materi tersebut. Lalu untuk kesulitan dalam menyusun aksi nyata bisa mengikuti berbagai lokakarya, baik yang diadakan oleh dinas, ormit, ataupun melalui webinar yang mengusung tema penyusunan aksi nyata untuk mencari referensi bagaimana cara penyusunan aksi nyata yang sistematis, mudah, dan tentunya bisa lolos validasi dengan muara terakhir adalah mendapatkan sertifikat dari pelatihan mandiri tersebut. Iya, berarti Mungkin kita sudah menentukan 2 pokok permasalahan untuk kita jadikan sebagai topik dalam PMO level sekolah. Yang pertama yaitu implementasi pembelajaran di kelas, yang kedua peningkatan kapasitas guru. Mudah-mudahan apa yang kita pilih ini bisa meningkatkan pencapaian pembelajaran anak di kelas maupun meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak. Mungkin ada masukan dari Bunda Tati selaku penilai. Tadi di sini peningkatan kapasitas untuk guru ya. Di situ kan ada IHT ya. Kalau IHT kan dilaksanakannya di lingkungan kita sendiri ya. Nah, dari situ kita bisa disatukan dengan PMO ketika kita membuat modul ajar, bisa nggak untuk IHT-nya? Jadi bisa sekaligus ketika kita mengadakan IHT-nya. Jadi kebetulan Ibu ke IHT itu kan berhubungan dengan waktu dulu kita pertama kali mendapatkan materi tentang kurikulum merdeka ya. Jadi IHT lebih ke fokus ke mempelajari materi tentang kurikulum merdeka. Mungkin karena kita untuk pembelajaran itu kan sudah inilah, maksudnya sudah lumayan memahami. Jadi kami yang sekarang lebih ini kan tentang pelatihan mandiri di PMM. Kebetulan memang buku kadang kan membuka modulnya, tetapi terkadang kan walaupun membuka sendiri suka belum paham. Jadi gimana kita bisa memahamkan apa materi yang ada di dalam PMM itu. Kalau memang nggak paham kan kalau diskusi bisa lebih paham. Jadi kita nggak bisa gitu, misalkan IHT itu kita ganti dengan dimasukkan, kalau IHT kan di awal tahun itu ya kita untuk menyusun kurikulum merdeka. Nah, kita khususkan untuk modul ajar supaya guru-guru itu bisa disatukan dengan aksi nyata gitu. Seperti ini Bu, jadi kalau kami menyusun modul ajar itu lebih kita fokuskan kegiatan di komunitas belajar. Kenapa? Karena kita menyusun modul ajar itu tidak bisa langsung sekaligus dalam 1 tahun sekali disusun, tidak bisa. Kenapa? Karena modul ajar itu disusun atas dasar dari hasil asesmen anak. Jadi misalnya bulan Januari udah ke sana pembelajaran, di situ kan ada asesmen, asesmen yang dilakukan oleh bu guru. Kemudian mana sih kemampuan anak yang belum tercapai, kita buat untuk kegiatan di bulan Februari. Jadi berkesinambungan. Jadi kalau kita menyusun modul aja di awal tahun pelajaran, nanti akhirnya nggak kepake, sayang. Makanya kalau untuk modul aja kami buat ya seminggu sebelum kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya kita
menyusun modul aja nggak waktu buat 1 tahun sekalian. Iya. Jadi sayang gitu. Oh gitu. Jadi nggak bisa dimasukkan ke IHT Enggak. yang berkelanjutan ya. Juga, makanya kita lebih ke kegiatan komunitas belajar. Nah, berarti kan di sini guru-guru udah masuk ke kombel semua ya. Nah, terus di kombel itu apakah guru-guru itu sudah aktif semua seminggu berapa kali? Kalau kombel kita di sekolah seminggu sekali setiap Iya. hari Jumat. Tapi terkadang kan waktu Jumat itu nggak cukup. Jadi kadang hari-hari biasa pun kalau memang ada permasalahan yang harus Yang diselesaikan, kita langsung adakan. Jadi kayak apa kegiatannya ya dadakan seperti itu. Tapi kalau yang rutin setiap hari Jumat gitu. Kira-kira berapa itu tuh meluangkan waktu guru-guru karena kan banyak kesibukan juga ya. Nah, kalau mungkin 1 jam lebih. Ya, sekitar 2 jam ya, sekitar 2 jam ya. Nah, mungkin dari situ di kombel itu kan kita bisa di situ kan ada menyusun modul ya, Iya, di antaranya ya. Nah, bisa mungkin dimasukkan di dalam penggunaan PMM bisa ketika kita waktunya tidak cukup, Bu. tidak cukup. Jadi harus ada waktu lain untuk PMM karena membuat modul ajeng itu cukup waktu yang banyak gitu. Kadang buku udah menyusun di rumah, kita refleksikan di sekolah itu mau revisi aja itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau memang pas waktu itu lagi modul ajeng ya fokus ke situ. Gitu. Oh gitu. Jadi tidak bisa ya disambungkan dengan IHT dengan ketika penyusunan modul aja kemudian langsung untuk PMM tidak gitu bisa. ya. Jadi harus satu-satu. Ya. Jadi misalnya jalan nih Jumat ini kita misalnya ngerjain modul ajeng, baru misalnya yang besok cuma besok ngerjain PMM misalnya kayak itu. Jadi harus satu-satu, nggak bisa dalam satu waktu mengerjakan banyak gitu. Nah, untuk guru-guru ya, untuk membuat aksi nyata kan masih perlu banyak bimbingan ya dari terutama dari Bu Haji ya. Ketika membuat aksi nyata nih, nah berarti kan berbeda-beda. Nah, apakah setiap misalkan ibu di rumah, nah bisa ya membuat aksi nyata, kemudian di sekolah gitu ya, direfleksikan di sekolah. Nah, apakah itu bisa menjadi suatu ini? Jadi kita sama-sama membuatnya, nanti direfleksi di sini. Nah, bisa tidak ibu-ibu membuat seperti itu supaya nanti di PMM itu tinggal nambahin, oh ini maksudnya ke sini. Yang satu di PMM ini aksi nyatanya misalnya di modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan hari itu. Nah, jadi sama-sama jadi tapi nanti saling mengoreksi gitu. Nah, mungkin itu akan lebih cepat. Kemampuan untuk membuat mungkin melaksanakan aksi nyata mereka sudah mampu. Tapi untuk mau nyusun laporan aksi nyata itu butuh kemampuan tersendiri ya. Ya kebetulan mungkin memang belum menguasai untuk penyusunan aksi nyata ini, makanya Bu Guru masih butuh bimbingan untuk mungkin kalau untuk yang penyusunan modul aja kita sudah bisa Bu Guru dibagi gitu ya, misalnya Bu Titi bagian modul aja A, Bu Nopi bagian modul aja B, kemudian kita refleksikan di sekolah jadi bisa lebih cepat, itu bisa. Tetapi kalau untuk yang aksi nyata memang belum gitu Bu, karena memang kemampuan untuk menyusun laporan aksi nyata karena itu kayak ilmunya itu otodidak gitu Bu. Jadi saya juga mau menyampaikan teknik biar mereka setelah itu bisa membuat sendiri itu saya belum menemukan gitu. Oh gitu. Jadi selama ini kan kemarin sudah membuat aksi nyata ya. Nah, terus itu ide-idenya itu sendiri atau minta bantuan atau melihat contoh-contoh atau berdiskusi dengan teman dari pembelajaran materi di modul ya Bu. Mungkin kalau pembelajaran materi di modul bisa dilakukan di rumah ya sambil santai gitu atau nggak libur, sama latihan refleksi pemahaman sampai ke post-test. Nah, ketika penyusunan aksi nyatanya nih, ketika ketemu di sekolah
baru meminta bagaimana nih Bu, apa ya, rancangannya seperti apa, isinya tuh seperti apa. Jadi kita sama-sama saling berdiskusi kayak gitu. Iya. Karena tapi ketika pembuatan di kampanye mah alhamdulillah kita sudah bisa itu sendiri desainnya kayak gitu. Cuman untuk isi nyatanya itu khawatirnya takutnya salah. Iya. Kan kita udah bikin nanti udah di-upload gitu Bu. Iya. Sayang kalau harus direvisi karena kan nunggu validasinya lama banget nih. Jadi sambil itu ya udah gimana nih Bu Tiwi isinya kayak gimana kayak gitu. Iya. Jadi meminimalisir untuk Untuk revisinya itu Bu, revisinya karena lama ya. memang validasinya itu lama banget. Iya. Kita udah upload berapa ya? Udah dari 2 bulan itu yang disiplin positif. Dan sampai sekarang belum ada tim validasi. Oh gitu. Nah itu kendalanya di apa ya, di sananya ya, di sananya nggak ini. Jadi kita belum tahu ya sampai validasi itu sampai berapa minggunya atau ini ya, tidak ada itu ya, tidak ada pemberitahuan di itu ya. Kalau untuk pemberitahuan validasi itu memang tidak ada Bu ya, seperti saya kan selain aksi nyata saya juga kontributor modul ajar. Itu beda lagi posisinya. Ketika kita dapat email sebagai kontributor baru kita bisa menjadi kontributor modul ajar. Di situ ada keterangan validasi untuk kita upload modul ajar itu 30 hari akan divalidasi. Tapi saya sudah upload di modul ajar di kontributor itu, kemudian udah sebulan lebih tapi belum ada validasi. Itu yang jelas-jelas ada kata-katanya apa, ada durasinya ya, akan divalidasi 30 hari setelah Anda upload. Kalau aksi nyata kan tidak ada keterangannya akan divalidasi berapa lama ya. Yang udah ada keterangannya aja belum divalidasi sampai sekarang. Jadi makanya saya kurang tahu ya. Kemudian yang saya tahu untuk tim validasi sebelum, jadi tim validasi sebelumnya itu kan dari tim BPGP ya. Jadi sebelum ada tim validator teman sejawat, jadi sebelum bulan Oktober itu tim validasi dari BPGP itu lumayan lancar sampai bulan November itu lancar, 2 minggu langsung validasi, 2 minggu validasi. Selanjutnya sekarang itu tim validasinya adalah teman sejawat. Untuk bat 1 itu bulan Oktober sampai Desember, dia bekerja untuk bulan Oktober sampai Januari kalau nggak salah, itu hanya 200 orang se-Indonesia. Kemudian 1 orangnya hanya memvalidasi 120 aksi nyata. Berarti hanya sedikit yang akan tervalidasi. Banyak aksi nyata yang terlewat itu untuk divalidasi. Kemudian untuk sekarang lagi seleksi tim penelaah aksi nyata di bat kedua ini ada sekitar 5 ribuan yang lolos seleksi tahap pertama, kemudian mengikuti pelatihan. Nah, dari yang lolos saja untuk dapat mengikuti pelatihan ini tidak semudah langsung pasti gitu ya. Saya aja kemarin menunggu-nunggu email itu tidak datang juga email untuk kegiatan pelatihan penelaahan aksi nyata. Dari yang tergabung dalam pelatihan ini, kalau kemarin yang saya lihat ya, di grup 1 itu ada 1000 orang, sekitar 1000 orang. Kemudian di grup saya yang bergabung yang tambahan ini belum lihat lagi, sebelumnya 100-an orang, 180-an. Kemudian ada di grup Bu Li itu ada berapa gitu, ada 1000-an. Jadi dari 5.000 itu yang terjaring ke pelatihan hanya sekitar 2.000-an. Nggak tahu kenapa sistemnya seperti itu gitu, kenapa dari ngamal 5.000 orang kenapa tidak bisa semua terjaring ke pelatihan, itu kita nggak tahu kenapa. Apakah teknik emailnya apa, jadi karena kesalahan teknik dalam pengiriman email atau gimana, saya juga nggak tahu. Intinya dari 5.000 itu tidak semua orang dapat email. Jadi kita tidak tahu nih dari yang sekarang ikut pelatihan ini yang 2.000-an orang itu akan berapa orang yang akan lolos gitu menjadi tim penelaah aksi nyata. Jadi kita tidak bisa
berharap banyak karena sistemnya yang seperti ini kita tidak tahu nih sistem yang berjalan itu seperti apa gitu. Kenapa namanya sudah lolos tetapi tidak dapat email gitu. Itu banyak sekali yang mempertanyakan seperti itu, apalagi yang nggak lolos. Yang lolos aja nggak dapat email gitu. Kemarin juga ada teman yang nanya ke saya, gimana dong saya nggak dapat email. Ya gimana, saya juga nggak tahu gitu solusinya seperti apa. Makanya kalau menanyakan tentang validasi aksi nyata kita Jadi bisa belum bisa, ya. menjelaskan Iya. seperti apa gitu. Nah, berarti di sini guru-guru tetap aja latihan membuat aksi nyata ya, supaya nanti kalau yang ini belum divalidasi, mungkin kita yang untuk pembelajaran berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah setelahnya itu kalau kita mungkin kitanya harus sabar ya untuk itu, apalagi nanti kalau di sini kan bekerja sama ya, saling tukar pikiran ya, terus berdiskusi ya, supaya nanti ketika aksi nyatanya sudah bisa dikirim ya, sudah bisa ini, jadi mudah-mudahan nanti validasinya nggak terlalu lama gitu, terus di ACC, selalu di ACC ya, sehingga menghasilkan nanti setelah aksi nyatanya udah dikirim ke sana, berarti ibu-ibu sudah lolos lah validasinya gitu. Kalau misalnya dalam membuat aksi nyata saling berdiskusi ya, mudah-mudahan aja dengan seringnya membuat ya coretan-coretan atau latihan-latihan membuat aksi nyata, insya Allah kedepannya akan lebih bagus lagi gitu dalam membuatnya gitu. Jadi ketika ini enggak lolos validasi, yang ini udah dimasukkan lagi gitu. Jadi kita selalu siap untuk membuat aksi nyatanya, walaupun memang itu udah belum validasi, tapi sekarang kita udah sama-sama lah berdiskusi untuk gimana supaya aksi nyata ini yang kita buat itu kekurangannya apa, terus apa yang harus ditambahnya, bisa merapat dengan kepala sekolah. Kebetulan Bu Haji Latiwi kan sebagai yang sudah mengumpulkan banyak sertifikat ya, yang sudah banyak membuat aksi nyata ya. Jadi tetap semangat untuk selalu berdiskusi dengan temannya, bagaimana supaya kita dalam membuat aksi nyata itu insya Allah di validasinya tidak terlalu lama gitu ya. Jadi mudah-mudahan gitu ya dengan itu. Jadi tapi kita juga harus selalu sharing dengan teman-teman, apalagi nanti ada kombel ya, jadi kita bisa ini. Sebelumnya kan kita merencanakan untuk pembuatan aksi nyata di sekolah sendiri ya Bu Novia, setiap hari Kamis. Alhamdulillah sekarang sudah terfasilitasi, ada kegiatan kombel melalui WhatsApp, webinar, terus pertemuan di PKG atau gugus kayak gitu. Jadi itu juga tidak hanya diskusi dengan teman-teman di TK Salafus Solih, tapi di teman-teman TK yang lain juga gitu. Jadi semoga saja kedepannya pertemuan seperti di gugus kayak gitu Bu, webinar kombel kayak gitu berjalan dengan apa ya jadi berkelanjutan ya. Iya betul, berkelanjutan, karena kan kemarin sempet gak ada vakum ya. Iya vakum. Nah ini udah mulai semangat lagi kan kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya nanti berarti kita harus selalu berdiskusi atau selalu mengitukan kepada PKG gitu ya, supaya kita di PKG juga untuk membuat modul ajar atau membuat aksi nyatanya, kita benar-benar kan banyakan. Kalau banyakan itu banyak masukan-masukan dari teman ya, hasil diskusinya ya. Mudah-mudahan nanti di PKG-nya akan lebih hidup lagi ya untuk di PKG-nya. Kemudian untuk di webinar-webinarnya, mudah-mudahan pengalaman-pengalamannya yang dari luar itu bisa dijadikan referensi buat kita ya nanti, buat guru-guru terutama di sini ya. Mudah-mudahan nanti sertifikatnya tambah banyak gitu ya. Sekarang udah berapa?
Tahun lalu baru 1, tahun sekarang masih 0. Nah, ya mudah-mudahan nanti dalam penggunaan peningkatan untuk di PMM membuat aksi nyatanya, insya Allah kedepannya semangat lagi sambil nunggu validasi yang belum kita rancang-rancang gitu ya dengan teman. Ini kan ada bertiga, jadi oh gimana ini harusnya seperti apa ininya gitu ya, bisa berdiskusi lagi dengan teman. Nah, ya. Kita menunggu tuh validasi masih ada 5. Iya. Nah, sisa kemarin kita PKG yang baru, nah Iya. itu belum diupload ya Bu ya. Dan alhamdulillah kita itu dikasih wadah ya Bu. Awalnya kan awalnya kita hanya bertiga bersama-sama gitu, hanya di TKS kita salah aja Solih. ya. Segitu aja kita alhamdulillah sekali Bu, dengan alhamdulillahnya maksudnya Bu Tiwi itu selalu mengarahkan kita, Iya, ayo kita untuk bikin itu. dan kita karena kita merasa kita butuh. Iya. Begitu di tingkat atas juga lagi booming-boomingnya PMM ini. Diwajibkan. Jadi kita lagi semangat-semangatnya, padahal Iya, PMM ini betul-betul ilmunya kayaknya kita itu nol. Awalnya saja kalau saya sendiri aja awal dari kerangka aja masih bingung Bu. Iya, Makanya betul. alhamdulillah dengan wadah ini biasanya kita saling koreksi. Iya. Segitu kadang-kadang di Canva doang ya Bu. Ini bagusnya di sini gimana gitu. Yang diterapkan untuk kata-kata ini seperti apa. Nah, ditambah lagi kita ada PKG, lebih dimudahkan lagi di situ. Pembuatan PMM-nya lebih dipermudah karena itu banyak masukan-masukan. Iya. Jadi lebih wawasannya lebih apa ya? Lebih terbuka lagi gitu. Iya. Lebih ada masukan-masukan lain itu lebih membantu. Iya. Awalnya PKG itu 2 kali pertemuan itu alhamdulillah ya Bu ya. Menghasilkan ya. Yang pertama tuh malah kayaknya membludak banget. Iya, Nah, betul. kemarin tuh kayak baru sampai pertengahan baru tuh pada datang gitu kan. Betul. Maksudnya Iya. disayangkannya itu gitu. Iya. Jangan karena kita bareng-bareng nanti lah gampang, ntar kalau datang kan tinggal bisa ngeliat temennya gitu. Maksudnya kan ilmu yang dari awalnya gitu. Pengennya sih gimana sih caranya biar PKG itu sama-sama ketika ada kegiatan itu bareng-bareng datang gitu, kayak on time lah gitu, karena ilmunya juga kan bermanfaat untuk lembaganya masing-masing seperti itu. Kita jadi curhat ya. Iya. Ya gitu ya. Kita kalau ngikutin pengimbasan atau apa juga kan kita apa ya, ingin berbagi ilmu kan Bu. Cuman kenapa respon teman-teman kok kayak yang kurang tertarik gitu. Padahal kan maksudnya bukan karena kita pinter ya, maksudnya karena kita mendapat sesuatu yang baru, apalagi ini untuk sama-sama kemajuan bukan hanya lembaga kita ya, tentunya juga kan lembaga masing-masing dan juga kecamatan ya. Nanti di PMM kita merah lagi. Iya. Gitu. Maksudnya tuh pengennya kita tuh ketika kita dapat yang baru gitu, ada ilmu baru, pengennya kita share. Ya walaupun insya Allah sih bener ya. Maksudnya kan udah iya maksudnya kan udah ditabayun gitulah. Ya, insya Allah ya. Nanti saya woro-woro lagi di grup PKG-nya supaya lebih sigap lagi ketika kita ada kegiatan, karena kan PKG-nya sebulan sekali kegiatannya ya. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang teman-teman bisa datangnya itu tepat waktu ya. Jadi supaya tidak kita lagi mengadakan pemaparan materi yang ini belum datang sudah di tengah-tengah udah hampir selesai gitu ya. Nanti insya Allah akan diworo-woro lagi dan akan dimusyawarahkan dengan ketua PKG, ketua IGTKI dan ketua Himpaudi, bagaimana supaya ketika kegiatan PKG ini lebih maksimal lagi ya, karena ini sangat penting ya. Di Kabupaten Bogor ini PMM-nya masih pada merah ya. Mudah-mudahan di Kecamatan Citerep kita akan hijau gitu ya, kalau asalkan kitanya benar-benar para lembaga atau guru-guru di Kecamatan Citerep itu bersama-sama ingin maju, ingin mendapatkan
hijau gitu ya, tidak merah lagi. Kemarin juga sudah saya singgung, ayo kita sama-sama daripada kita memanggil dari luar ya, narasumber dari luar, kita memanfaatkan narasumber yang ada di kita seperti Bu Haji Ratiwi, terus teman-teman dari PSP, karena dari PSP ini pengimbasannya harus disampaikan kepada teman-teman yang belum PSP gitu ya. Insya Allah nanti saya akan dimusyawarahkan lagi, akan disampaikan lagi niat kita untuk memajukan lembaga atau guru-guru di Kecamatan Citerep ini. Ya Bu ya, terima kasih buat guru-guru, semangat selalu. Mudah-mudahan nanti cepat divalidasi gitunya ya. Aksi nyatanya. Baik, mungkin cukup ya paparan diskusi kita mengenai PMO di bulan Februari ini. Permasalahan apa yang akan kita angkat di dalam kegiatan PMO kita selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan PMO ini telah selesai kita bahas secara bersama-sama. Kesimpulannya yaitu untuk di bulan Januari sampai dengan Juni 2024 ini, pertama-tama tadi kita telah mengambil 4 topik. Dengan yang pertama kita mengidentifikasi masalah di 4 topik tersebut, dan kita mengambil 2 topik. Yang pertama penyusunan modul ajar, dan yang kedua pemanfaatan PMM, di mana dalam aksi nyata untuk penyusunan modul ajar disesuaikan dengan tema atau topik yang diminati, serta kita menyediakan media pembelajaran, asesmen, serta refleksi dari kegiatan tersebut. Yang kedua, membuka pelatihan mandiri di PMM, diskusi terkait modul, dan mengikuti lokakarya yang dilaksanakan oleh dinas ataupun ormit. Demikian kegiatan untuk hari ini. Marilah sama-sama kita tutup agenda hari ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pembacaan hamdalah dan dilanjut doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.